Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum diteruskan, saya mohon izin mengemukakan permohonan maaf untuk hal-hal kecil. Pertama, saya ketipu sama Kiai Kanjeng karena di daftar kami itu kostum hitam-hitam. Aku sekadung ireng-ireng kul Kiai Kanjeng putih-putih bajingan cacah. Karena saya ini anggota Kiai Kanjeng, angger arep nang dindi iki dikai daftar berangkat jam semene nganggo HIS, nganggo bis, kostume iki kostum aku dikai ireng-ireng jebul kok putih-putih. Ya wis ora apa-apa, ning ireng iki ora dudu tanda apa-apa ya. Ini bukan bahasa keluar, ini bahasa ke dalam diri saya. Jadi aku nggawe ireng-ireng tak maknai ben aku kelingan ireng-irenge uripku, ben aku kelingan elek-eleke uripku. Aku tak niru Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Sampean pun apal pujian itu? Robbana ya Robbana, Robbana lamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi tak ngakoni elekku gitu ya. Karena salah satunya gini Pak Bupati, aku iki mergo bendina ngomong kon nulis njur ana sing njupuk omonganku dipotong-potong, digunting-gunting untuk kepentingan nyerang A apa nyerang B, dukung A apa dukung B. Padahal maksudku ki aku ki pokoknya dukung Republik Indonesia, sapa wae monggo aku ora masalah gitu ya. Aku duwe pilihan, tapi kan ora perlu berdebat karo kowe, ora perlu penggerengan karo kowe, monggo dipilih wong bojo ya milih dhewe-dhewe rasa di debat. Itu ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada meme, ada quote, ada macam-macam yang seolah-olah milik saya, karena ada tulisan yang oleh Emanul Najib padahal itu tulisan buku. Ya jadi saya mohon maaf. Meskipun saya tidak salah, tapi saya memohonkan maaf kepada orang yang memanipulasi. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya bisik-bisik Pak Bupati bahwa aku ngerasa Karanganyar iki tenan ya Pak. Rada beda karo kiwa tengene ngono. Kiwa tengene iki ana geni sithik-sithik, iki kene ra ono. Jadi saya sekian kali acara di Karanganyar ini saya merasakan ini memang atmosfernya, udara yang ada di sini ya, tanahnya, sumber airnya segala macam itu memang fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya nek kita ngomong FKUB ya Pak ya, ngomong FKUB forum kerukunan antar umat beragama itu kan kalau pidato kan seluruh salam dari semua agama disebut kan ngono. Saiki nek misale ana wong nek Hindu piye nek Hindu? Rahayu. Nek Buddha Namo Buddhaya. Nek sing Om Swastiastu Hindu. Nek saiki ana wong Hindu ketemu aku, Cak, Om Swastiastu, njur aku jawab Waalaikumsalam. Bener ora aku? Maksudnya padha ora? Kan tema kita malam hari ini ukhuwah wataniyah. Jadi nek wong Hindu ya aja kok assalamualaikum bete kok kon jogo. Mosok asu dikongkon ngembek kan gitu ya. Nek wedhus ya mbek. Nek asu ya nek bebek wek-wek, nek pitik petok-petok. Jadi biarkan masing-masing makhluk Allah dengan pilihannya masing-masing mengungkapkan kekhasannya sendiri-sendiri. Jadi nek ana wong Hindu, misalnya wong Kristen ketemu aku, Cak, shalom, aku menjawab Waalaikumsalam. Utawa aku ketemu, Assalamualaikum. Terus mereka jawab shalom. Ento ora? Ento ora? Wajar ora iki? Nah, iki saran untuk FKUB mbangane dawa-dawa entek wektune dienggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, kayak banget sih, nek kewane 100 kan kena kayak banget le, petak macam-macam. Oke, bener nggak itu? Bener nggak ya? Oke, makanya itu pun tidak berlaku di Karanganyar. Wong sing assalamualaikum, shalom, rahayu itu kan orang yang sedang akan
berjanji untuk rahayu satu sama lain, berjanji untuk menyelamatkan satu sama lain, berjanji untuk assalamualaikum ya, berarti aku jamin keselamatanmu ya, bener ya. Terus gue jawab waalaikumsalam, ya aku ya tak jamin. Tak ngono ta? Nek wong Karanganyar wis dengan sendirinya hatinya, jiwanya, mentalnya, akhlaknya, budayanya itu senantiasa berassalamualaikum satu sama lain kapan saja. Jadi mengucapkan assalamualaikum atau tidak, orang Karanganyar itu wis mesti sikap hidupnya assalamualaikum kepada yang lainnya. Leres betul. Dan itu yang saya rasakan di Karanganyar. Pak, ini nanti yang bungkus dibagi di depan, tapi yang gini-gini nanti kita pakai untuk yang anak-anak ya, yang oke, diterusin dulu ya, monggo Mas. Saya tadi kan mengatakan kalau hitam itu kan aku kira orang ngarani sopo-sopo, aku ki ndelok awakku dhewe, aku ki isih uga irenge, aku urung iso entek dosaku, isih urung resik awakku. Makanya kita punya dua wacana, satu Nabi Adam alaihissalam Rabbana dzalamna anfusana ya. Terus kemudian siapa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh perut ikan karena putus asa dalam berdakwah, kemudian dia menciptakan atmosfer yang membuat ikan itu kemudian muntah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah yang kita lakukan bersama. Dadi kanca-kancaku sing jomblo, sing ora rabi-rabi, sing urung duwe penggawean, nek wis sumuk tenan karo uripmu, maca Rabbana dzalamna karo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah sesuke bojone rutus kok gendeng nibane kowe. Amin ya rabbal alamin. Wis bismillah ya. Oke. Pelan-pelan kita akan set up. Sebelum nomor pertama dengan Kiai Kanjeng yang semuanya harus kita sesuaikan dengan tema ukhuwah watoniyah pada malam hari ini. Nanti kita akan coba elaborasi bersama-sama. Nanti saya akan ini malam itu saya sudah matur kepada PCNU Karanganyar bahwa saya akan mengajak para hadirin untuk sinau nang NU, belajar kepada Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kan harus nek sinau kan kudu takon, Pak. Nah, saya menyiapkan sejumlah pertanyaan. Biasanya kalau Mak Ihan kita minta volunteer 3 grup, tapi nanti terlalu lama. Mending pokoknya sapa sing wani jawab angkat tangan, gitu ya. Nanti ya. Terus nek menjawab tok ya kecut. Dikai hadiah belum? Sing iso jawab bener tentang NU ya, pokoknya sinau NU dikai hadiah ya. Hadiahnya apa? Nah sing orang angel-angel yang gue tuku pulsa ya. Saiki berapa orang di panggung ini? Yang di depan aja kira-kira 25 orang. Nah 25 orang ini masing-masing mengeluarkan 50.000, berarti sudah 50.000. Nah, satu orang nanti dapat 50.000. Kalau ada satu orang yang mengeluarkan 100.000, 200.000, berarti bisa hadiah untuk 4 orang. Kan itu ya. Bloko wae to, mbangane kowe dikai peci ya tau kowe wis duwe ya tau, wis duit bae lah. Apa ya? Saya akan merintis. Pokoknya nanti begitu saatnya saya akan keluarkan. Saya juga aku rumah sama aku ora sugih apa piye. Asu ya jaya. Masa aku melarat aku ya sugih lho. Jaga Bapak Bupati sini ya gitu ya. Tapi pertanyaannya tentang NU dan kue kelingan NU ki apa ngopo nek cara wartawan ada 5W 1H. W pertama what, bahasa Arabnya mada. W kedua who, bahasa Arabnya siapa, bahasa Arabnya man. Kalau pertama mada atau ma terus man, terus W yang ketiga when, where, aina, di mana. Keempat when, kapan, mata ya. Mata itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kapan, nek matamu kapanmu ya. Oke. Nomor 5 why, kenapa, ngopo,
dadak ngono kuwi ngopo, dadak ngedeki NU iki ngopo, why bahasa Arabe limadha ya, limadha. Terakhir w h apa hai, how, bagaimana bahasa Arabnya kaifa. Kaifa tidak kawin-kawin antum wahai jomblo itu ya rek ya. Pertanyaannya yang sederhana aja, kan toh akan ada kualitas yang akan melatar belakangi dan muncul dari jawaban-jawaban praktis itu. Nanti saya mohon dari PJNO menjadi dewan jurinya, termasuk untuk mengatur hadiahnya gitu ya. Saya sebagai supplier, sebagai saya sebagai konglomeratnya, saya urun saja kan gitu. Nah aku urun 100, bupati urun 100, rasa tadi bupati ya, ya 200 minimum ya, ya Pak ya, ya iya. Masa aku 100, Pak Bupati 100, ya aku wae bupati neng ngono, coba ganti. Oke ya, sebelum kita mulai itu, ora NU nek ora kenal burdah, ora NU nek ora kenal barjanji ya, ora NU nek kenal dibaan, ora NU nek ora kenal sholawatan, ora NU nek ora kenal terbangan, apa meneh, tahlilan, manakipan, srokolan sak piturute ya. Ya, napa? Nariyahan. Allahumma engko se diema to rabi cepet-cepet engko se. Nek jaman biyen rabi ki 40 dina ora entuk ketemu, saiki ora, durung rabi wis disikat. Saiki wae kudune tidak bicara dulu 40 hari, dindem sik supaya engko nek wis wayahe ini ya. Oke, sekarang nek manakipan tok engko diguyu karo cah milenial, engko nek selawatan tok engko diguyu karo cah kutha. Aku biyen tau lho merintis selawatan awal 90-an di sebuah perguruan tinggi NU iki, di demo aku di Jawa Timur. Ora dolen arep di selatan, Pak. Ning ora tak sebut kok ndak dadi perkara. Dadi aku iki ngejak selawatan, mereka tuh demo, mahasiswa kok diajak selawatan ngono kuwi. Jadi logikane iki aku ora mudeng, mahasiswa kok diajak selawatan. Oh, nek mahasiswa iki kudune diajak yang-yangan apa gitu. Sing piye? Jadi mari kita cari nalar, cari mantik, mari kita cari logik, mari kita cari rasio, mari kita cari titik sebab dan titik akibat. Kudu piye, isuke piye, sorene piye, awane piye, bengine piye. Nek bengine ngono berarti awane ngono, kan gitu. Nah kita harus menemukan itu, termasuk berdirinya NU. Oleh karena itu, aku saiki takon, jenengan wong Karanganyar, macam-macam ya, wis wong Jawa, Indonesia, Islam. Saiki nek aku nganggo logik ngene. Kowe iki wong Indonesia Islam apa Islam Indonesia? Ayo sing ndi? Kowe iki wong Islam Jawa apa Jawa Islam? Kalau tidak mengerti terminologi ini, kita nanti keliru-keliru loh. Pak Harto itu kenapa tidak diizinkan menjadi presiden terus? Karena Amerika dan negara barat tidak suka, karena Pak Harto berubah. Selama 20 tahun dia adalah orang Islam Jawa, tapi mulai akhir 80-an, awal 90-an Pak Harto berubah menjadi orang Jawa Islam. Nah Islam Jawa, orang Islam ning ya tetep Jawane luwih kuat. Ning nek Jawa Islam ya pancen Jawa kene Islam lho kae. Itu jadi Jawanya Islamnya lebih menonjol, Islamnya lebih merupakan substansi. Jadi Jawanya kalah inti daripada Jawanya. Nah, aku takon jenengan iki Islam Jawa apa Jawa Islam? Rasa kok jawab engko dipikir dhewe-dhewe bendino. Jadi ketika kamu memutuskan golek bojo, gawe omah, mengambil pekerjaan, jadi caleg, itu kan harus punya pertimbangan. Aku iki Jawa Islam apa Islam Jawa? Aku iki Indonesia Islam apa Islam Indonesia? Termasuk aku iki Indonesia NU apa NU Indonesia? Kan beda. Nah Indonesia NU, saya akan membawa nilai NU kemanapun saja, ke dalam dan keluar Indonesia, karena yang terutama adalah NU saya. Tapi kalau saya
NU Indonesia, ya, maka yang nomor satu saya bawa adalah keindonesiaan saya, kan begitu. Jadi iki kata emang dua kata, tapi itu ada beda-beda loh ya, beda-beda loh ya. Misalnya nek kan Sunan Kalijaga ngomong angadeko, berarti takbiratul ihram. Gue sholat kaya wit-witan. Jadi bertahap menghayati pengabdian kepada Allah. Pertama menghayati kita ini asal usulnya benda, kemudian tumbuh menjadi pohon-pohonan. Itulah takbiratul ihram ngadeg pas sholat. Terus aruku'o. Jadi nek wis mulai rukuk berarti wis kaya kewan. Wis mulai sinau ngabdi Gusti Allah sebagai makhluk yang lebih tinggi daripada pohon, yaitu hewan. Terus asujuto, berarti gue wis iso nekuk nafsumu, gue wis iso mengendalikan dirimu, sudah bisa menang melawan nafsumu. Nah, asujuto iki gue nek keliru mengucapkannya maknanya jadi beda. Asujuto nek gue keliru asujuto, gitu kan, asing di biarmu. Terus terakhir lungguwo, ya, iftiras ini. Oke. Oleh karena itu, karena kita ini ya Jawa, ya Islam, ya Islam, ya Jawa, ya Indonesia, ya Islam, ya Islam, ya Indonesia, ya Jawa, ya Jawa, Indonesia, kita jangan sampai keliru. FKUB tidak boleh punya konsep yang tidak seimbang di antara semua unsur-unsur itu. Oleh karena itu, ketika saya kan sekarang akan minta Anda membawakan Ya Rabbi bil Mustafa, apa meneh 3 bait aja. Maula ya sholli wa salim, ya Maula ya salim. Nek dinyanyikan apal, nek diomongke ora apal ya. Maula ya sholli wa saya. Terus nomor 2 wal habibul ladzi. Terus nomor 3 Ya Rabbi bil Mustafa. Ning kese kene wong Jawa sih. Ayo sinau nang mbah sih, sebab nanti akan sampai ke situ. Sadurunge ana Islam wis ana Jawa lho ya. Nah, berarti Jawa ku yang goleki Islam, puncake adalah Islam. Jawa dan Islam seperti tumbuh ketemu tutupe. Upamane orang no Islam wong Jawa wis lumayan selamat nang swarga. Gitu ya. Syukur ono Islam sehingga kita bisa memuncak. Mulai Pak Bupati mengatakan wong sak Karanganyar, sak Indonesia, NU, Muhammadiyah semua insya Allah paling cepat masuk surga. Aku gari-gari wae rono dhisik ra apa-apa. Aku tak pilpres ya. Oke. Nah, ya aku njaluk nadane sepiro? Ya Rob gitu ya. Nah, kalau di Jawa uslub bito'ah. Ta'atu la ilaha illallah. Ya. Sluku badoke la ilah. Kowe urip ki kudu sluku-sluku ki kowe kudu terus bergerak. Sikilmu apa? Ya sikilmu selonjor, terus kowe ngene iki sluku-sluku ya. Tapi harus dengan taat, selalu dengan ilailo badoke ilailo bitaati la ilaha illallah. Terus engko nek kesel kowe kudu Allah itu nggampangke uripmu dengan dikasih stabilitas. Pokoknya subuh tangi, zuhur sholat, asar sholat, maghrib isya sholat, sehingga Anda punya ketetapan yang stabil untuk hidupmu. Bayangkan aku kudu goleki dhewe piye carane sholat nang Gusti Allah mesti kerengan. Maka Allah kasih jalan yang mudah. Wis pokoknya sing penting ping 5 engko selamat gue, gitu ya. Itu Allah membuat kita stabil hidup kita dengan jadwal itu. Nah, mulai terus nek gue kesel nyambut gawe, terus siramo sholato, siromo menyang Solo, terus oleh-oleh payung muda itu payung yang paling pegas, payung yang paling kuat untuk melindungi ya. Oleh payung muda terus Fajadid, dan selalu perbarui. Kata Pak Bupati tadi, ojo nganti ora sinau, kowe kudu sinau terus. Fajadid diperbarui terus. Lobah wong mati ora obah, yang obah medeni bocah. Sebas saiki nadane. Seluku pada ya engko kowe ya Rabbi bil Mustafa ya. Oke, saya minta 5 menit untuk ini. Setelah itu kita kuis dengan hadiah dari Pak Bupati.
dan semuanya. Kalau Pak Kapolres sama Pak Dandim jangan mengeluarkan uang lebih banyak daripada Pak Bupati, karena sudah pasti jatahnya lebih rendah. Kalau saya makruh ngeluarin duit untuk ngeracetok penggaweane gitu. Aku njaluk terbang sih, plak yuk. sholli wa sallim wa barik alaih. Oke. Hadiahnya disediakan dulu atau pertanyaannya dulu? Pertanyaan saya ya ben orang geragas we ya. Ben ku ora mung mergo arep dianu. Pak Nyonso Pak, kita atur bersama-sama ya. Pak sampean di sana, saya di sana deh. Pak Bupati di tengah aja. Bismillah. Ya supaya dinamis ya. Pak, tolong bendara, Pak Bendara Kabupaten.
Wah, kayak banget ya. Asli. Pak Husseini nyun sewu. Saya mau tanya pokoknya gini, Pak Husseini, kalau ada yang angkat tangan, Pak Husseini yang menunjuk siapa? Gitu ya Husseini ya. Yeah. Saya mau kita itu ngerti betul siapa kita. Saya mau sinau kepada NU dan orang NU juga sinau kepada dirinya sendiri. Aku takon ini sederhana banget. Baru nanti agak dikit-dikit yang agak sukar. Pertama, siapa pendiri NU? Semua tahu. Gue ini naik ora perlu mosok nang pendiri NU Mbah Hasyim 50.000 ya ora iso. Ya menurut Daniel Sidino, ya ini semua tahu yang mendirikan Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun Prasadia tahun 26 mesti 1926 kalau Muhammadiyah berdiri 14 tahun sebelumnya yaitu 1912. Oke, sekarang pertanyaan yang dapat hadiah. Mbah Hasyim itu orang asli mana? Pak sampean tunjuk yang mana Pak? Oke, kalau gitu gini, Doni mikrofon pencolotan dong. Oke. Pak, sesuai dengan yang ditunjuk, oleh dia. Tidak satu pertanyaan dapat hadiah loh ya. Saya kejar dengan 2 pertanyaan berikutnya, 3 baru dapat hadiah. Kena penak golek bojo bendino entuk kuwi jenenge ya. Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasyim Asy'ari berasal dari Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Bener. Iya. Aslinya lahirnya di mana pertanyaan saya? Jombang. Dah, piye. NU dudu. Takon ku nang ketua NU. Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan orang kelahiran Jombang. Dia imigran ke Jombang. Dia orang Jawa Tengah bagian utara antara Semarang dengan Demak. Jadi 50.000 Batam. Lah ya piye nek ngene iki nek takon rono ini kan kangelan gitu Pak ya. Oke. Sekarang Pak Muzamil sudah hadir belum? Kalau Pak Muzamil sudah hadir nanti menjadi salah satu narasumber kita untuk berdirinya NU. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari, oke, pertanyaan kedua. Sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau nyantri di pesantren apa? Wis mesti ora iso iki wis. Nanti kita kasih hadiah berdasarkan nilai ra iso kuwi ya. Ben sregep sinaune ya. Wis. Pesantren apa? Wis, pertanyaan ketiga. Siapakah yang melatar belakangi berdirinya NU dalam tanda petik yang mendorong, yang menyuruh, yang mendahului, yang memerintahkan Mbah Hasyim untuk mendirikan NU itu siapa? Kiai Haji siapa? Atau gini, siapa 2 orang kiai di luar Mbah Hasyim yang terlibat atau yang terkait erat dengan berdirinya Nahdlatul Ulama? Angkat tangan. Jangan, mana ini? Mereka. Enggak, beliau yang menunjuk. Oke. Berarti Islami, standby sebelah kanan, Doni sebelah kiri. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melatar belakangi atau yang mendorong Kiai Abdul Wahab. Kiai Abdul Wahab. Kiai Abdul Wahab. Nggih. Oh, beliau belakangan banget sesudah Mbah Hasyim ya. Ayo. Ini loh Indonesia, saya ya. Indonesia itu pokoknya waton kendel. Raiso sikat wae. Bener apa? Oke, siapa yang bisa menolong Bapak? Silakan is. Ya. Oke, sana dulu, yes.
Ya, siapa Mbak? Ntar tunggu mikrofonnya supaya semua dengar. Ya, Haji Khalil. Panggilan beliau biasanya apa? Mbak Khalil. Mbak Khalil atau Syekhona Khalil. Dari mana beliau? Di mana pesantrennya? Bangkalan, Madura. Wah, saya ketemu. Stop. Oke, sekalian Bapak narasumber soalnya. Bapak, saya tahu. Wah, Jon, ento saya ketemu lupa diri loh, Jon. Ayo Pak. Saya sampean kula takoni siji melih, sapa ngerti untuk 100. Mbah Khalil menyuruh muridnya yang lebih muda daripada Mbah Hasim pergi dari Bangkalan ke Jombang untuk membawa 2 hal. 1 tongkat, yang nomor 2 ayat Al-Quran. Siapakah santrinya itu? Baik jenengan. Jangan apik banget. Kowe kancaku ndadak jenengan mbahmu ngono Bang. Salah. Mbahmu. Salah. Nyusaku. Ada yang bisa menolong? Siapa? Santri yang mengantarkan. Ya, Mas. Mikrofon. Ya. Mas Sewu Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin. Tepuk tangan. Dapat hadiah Pak. Ya. Yai As'ad Syamsul Arifin yang kemudian mendirikan pesantren di situ Bondo, Asem Bagus. Betul enggak? Ya? Ya. Top. Kue sekarang dile. Saya dari Kalimantan. Oh. Ada. Kok ngerti kue kan dari sopo? Dalam Kok ngerti kue kan dari sopo? saya pernah baca. Eh? Baca. Oh, pernah baca. Sip. Tepuk tangan untuk anak kita. Sip. Oke. Berarti yang dapat Pak ini, berarti yang dapat beliau nanti Anda dapat kompensasi, jangan khawatir. Asal wis ngene iki wis ning ya ora njur padha karo sing bener jawab ngono ya ora. Ngene engko tak jodohke karo sing jomblo-jomblo sebelah kene. Oh wis sampun gadah. Oh, kowe iki ya ora kondo-kondo. Oke, berikutnya. Tanahnya siapa yang dipakai Mbah Hasim untuk mendirikan pesantren Tebuireng? Ini tidak bisa jawab tidak apa-apa, tapi kalau bisa luar biasa. Siapa? Kan Mbah Hasim imigran, dia mengkos. Kok duwe lemah semono, mbone iki sapa sing ngekeki? Gue jawabin mbahmu. Ya, Mas. Mbah Said, Mbah ini jenengan. Nggak, salah juga. Yang memberikan, yang menyarankan dan membuka tanah untuk mendirikan pesantren Tebuireng adalah Lurah Desa Tebuireng yang bersama-sama nyantri dengan Mbah Hasim di pesantren Selawe. Pesantren Selawe itu Jombang bagian agak utara ke daerah pelosok sana. Kalau yang Anda sebut-sebut mbahmu itu perannya berbeda dan tidak akan saya omongkan supaya saya tidak berjasa apa-apa di Indonesia. Sakarpe kono PNKB aku ora berjasa apa-apa. Oke, jelas ya? Berarti gue tak bisa jamin. Jombang itu kan daerah korak. Jombang itu kan gini ya, nek NU gue sinau NU ora sinau Jombang ya rada kurang jangkep ya. Pak Seni ya. Jombang itu terutama daerah Tunggorono, daerah Jombang Barat itu kan tempatnya perampok-perampok. Disitulah berdirinya Ludruk yang melawan Belanda, melawan Jepang. Sampai Cak Durasim digantung, ya digantung karena dia bikin tarian Bekupon omai doro melok nipon urip sengsara. Itu Mbah, coba Mbah Durasim sampai digantung, dihukum oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu. Nah di situ tempat orang-orang nakal, mbah-mbahnya Asmuni alaihissalam. Kok pakai alaihissalam? Ngerti Asmuni ya? Masih ingat Asmuni? Masih ingat ya? Di Jombang itu ada Ludruk, ada Gambus. Kalau Gambus itu pendekatannya Mesir dan Melayu.
Kalau Lodruk pendekatannya Jawa Timur. Nah, di daerah Tebuireng itu berdirilah Gambus, tetapi pesantren Tebuireng dan Jombang tidak bisa menjadi kabupaten sendiri kalau para korak, para perampok, orang-orang sakti itu tidak ditaklukkan. Nah, itu baru pertanyaannya, siapakah yang menaklukkan semua orang-orang jahat itu? Nah, baru kamu bisa jawab, tapi tidak usah saya pertanyakan. Oke, pertanyaan berikutnya. Sepokoknya bagian ngunu-ngunu ya. Pertanyaan berikutnya, resolusi jihad, terus ini ya, tahun berapa? Angkat tangan. Resolusi jihad, ya, sampai aja kuken duitnya kok, harus menang baik. Ya mas, mbak, ya, is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1948. 1948. Bener apa salah? Resolusi jihad adalah jalan yang dihamparkan dan semangat yang ditaburkan sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang kemudian menjadi Hari Pahlawan Nasional kita di Surabaya. Pak Muzamil, alhamdulillah. Mikrofon ke Pak Muzamil ya. Oke. Berarti bener nggak tahun berapa resolusi jihad? Ya, Mas. 1945. 1945. Siapakah yang melontarkan, yang mencanangkan resolusi jihad? Pak Husaini ditolong barangkali. Liani Sanolong, siapa yang mengumumkan? Ya, Bas. Teriak. Kiai Wahab Hasbullah, bener? Pak Husaini ditolong. Nggih, mboten napa-napa. Untuk selawewu. Wis lumayan to jawab ora ketang salah ra masalah. Mbah Hasyim Asy'ari. Oke. Sekarang pertanyaan agak sedikit kualitatif, artinya agak sedikit kontekstual, ada ilahnya. Resolusi jihad itu dicanangkan oleh Mbah Hasyim sebagai kiai dan individu, ataukah sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, ataukah sebagai tokoh Muhajirin Ansor? Mungkin Anda belum dengar Muhajirin Ansor itu apa? Yang mana di antara tiga ini? Itu resolusi jihadnya Mbah Hasyim pribadi sebagai kiai, atau resolusi jihadnya Nahdlatul Ulama, ataukah resolusi jihadnya Muhajirin Ansor? Oke, kalau tidak bisa jawab, tidak apa-apa, tolong dipelajari. Kalau Anda mempelajari yang Anda hidupi sekarang, maka Anda akan lebih hebat ke depannya. Ini ya, jelas ya. Oke. Jadi tahun 45. Sekarang gini, narasumber Pak Muzamil. Tadi saya tanya, Pak Muzamil tolong ceritakan ayat apa yang dibawakan oleh Syekhona Khalil melalui Mbah As'ad Syamsul Arifin untuk disampaikan kepada Pak Hasyim Asy'ari.